Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana semuanya kabarnya? Baik-baik saja semuanya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat atau persilangan atau genetika di kelas 9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, silakan kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Pernahkah kita berpikir, kenapa masing-masing dari kita dapat mengenali wajah seseorang, padahal masing-masing dari kita mempunyai anggota tubuh yang sama? Kita mempunyai hidung satu, telinga dua, mata dua, mulut satu, dan semua dengan jumlah yang sama. Namun, kita bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Apakah yang bisa membuatnya berbeda? Dan pernahkah kita berpikir, kenapa kita mirip dengan orang tua kita? Apakah yang membuatnya seperti itu? Jawabannya adalah materi genetika. Dan apakah materi genetika itu? Mari kita simak pembahasan berikutnya. Nah, setelah tadi kita melihat video tersebut, kita akan bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang materi genetika, pewarisan sifat, dan persilangan. Baik, kita bahas satu persatu ya. Apakah yang disebut materi genetika? Materi genetika memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit tertentu yang kita dimiliki tidak serta-merta hadir di dalam tubuh seseorang. Materi genetika dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada seseorang memicu munculnya karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Jadi, dapat dikatakan bahwa materi genetik adalah material yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi atau bertugas menurunkan sifat kepada keturunan kita. Nah, apa sajakah materi genetik itu? Materi genetik meliputi kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kita akan bahas satu persatu. Namun, masih ingatkah kita pada pelajaran kelas 7 tentang organisasi kehidupan? Apakah nama struktur terkecil dari makhluk hidup? Ya, benar. Struktur terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Apakah yang berfungsi mengatur segala kegiatan sel? Ya, yaitu inti sel atau disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang berkumpul seperti benang kusut yang disebut dengan kromosom. Kromosom pada manusia jumlahnya adalah 46 buah atau 23 pasang, yang terdiri dari satu pasang kromosom jenis kelamin atau disebut gonosom dan 22 pasang kromosom tubuh atau disebut sebagai autosom. Perhatikan seperti ini adalah bentuk dari kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benang-benang halus berbentuk lurus atau bengkok. Nama kromosom pertama kali diberikan oleh Waldeyer tahun 1888 berasal dari kata chroma yang artinya warna dan soma artinya tubuh. Jadi kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga juga disebut sebagai benang kromatin. Coba perhatikan ini adalah jenis atau jumlah kromosom pada masing-masing makhluk hidup. Manusia jumlahnya ada 46, orangutan 48, siamang 50, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing makhluk hidup itu mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Ya, contohnya bakteri itu mempunyai hanya satu kromosom saja di dalam sel tubuhnya. Nah, ini adalah bentuk kromosom yang ada di inti sel. Kromosom sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu kepala yang disebut dengan sentromer dan lengan yang disebut dengan locus. Kepala kromosom disebut sentromer dan lengan kromosom atau locus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Bentuk-bentuk kromosom sendiri
berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metasentrik, kemudian submetasentrik, akrosentrik, telosentrik. Nah, keempat-empat ini berdasarkan letak sentromernya. Metasentrik letaknya ada di tengah, kemudian submetasentrik letaknya hampir di pinggir, kemudian akrosentrik letaknya hampir di ujung, dan telosentrik letaknya ada di ujung. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada 2 jenis kromosom yang ada di sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita, kromosomnya adalah XX dan pada pria adalah XY. Nah, di dalam kromosom tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam kromosom itu adalah benang-benang halus. Benang-benang halus inilah yang terdiri dari DNA dan RNA. Nah, jika kromosom diuraikan, maka akan terlihat seperti pita berpilin. Pita-pita ini merupakan asam nukleat yang tersusun yang disebut dengan DNA atau deoksiribonukleik asid. Nah, apakah DNA ini hanya ada pada nukleus saja? Ternyata tidak. Karena DNA mempunyai fungsi selain untuk membawa informasi genetis, DNA juga berfungsi sebagai pengatur metabolisme tubuh. Sehingga DNA juga terdapat pada mitokondria, kloroplas, plastid, dan sitoplasma. Itu tentang DNA. Kemudian apa yang disebut dengan RNA? RNA adalah singkatan dari ribonukleik asid. Adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Seperti halnya DNA, RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Fungsi utama RNA adalah sintesis protein di dalam sel, namun RNA juga membawa sifat kepada keturunannya. Nah, ini adalah perbedaan dari DNA dan RNA, di mana DNA ditemukan dalam nukleus yaitu kromosom, di dalam mitokondria dan di dalam kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga dalam nukleus. Kemudian yang kedua, DNA berupa rantai panjang dan ganda atau disebut sebagai double helix. Sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Fungsinya, DNA berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein saja. DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Baik, tadi tentang DNA dan RNA. Kemudian kita lanjutkan materi genetika, yaitu yang terakhir adalah gen. Gen adalah segmen tertentu atau lokus dari DNA yang menentukan sifat keturunan tertentu. Nah, gen-gen yang ada di dalam kromosom tidak memiliki batas yang jelas. Walaupun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Baik, itu tadi tentang materi genetik. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah pewarisan sifat. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas ini adalah genetika. Sedangkan bapak genetika adalah George Johann Mendel. Mendel dikatakan sebagai bapak genetika dikarenakan penelitian dia terhadap kacang RG. George Johann Mendel lahir tanggal 22 Juli 1822 di kota kecil di Austria, sekarang di wilayah Republik Ceko. George Johann Mendel merupakan seorang biarawan berkebangsaan Austria yang berjasa besar dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan tentang pewarisan sifat atau disebut sebagai genetika. Hukum genetika yang diperkenalkan Mendel dikenal dengan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Dari penemuannya, Mendel dikukuhkan sebagai bapak genetika. Selama 8 tahun, yakni tahun 1856 sampai 1864, Mendel melakukan penelitian persilangan pada tanaman ecis atau Pisum sativum, atau kalau di Indonesia disebut sebagai kacang kapri.
Mendel memilih tanaman ercis untuk percobaannya sebab tanaman ercis masa hidupnya tidak lama, hanya berkisar setahun saja. Mudah tumbuh, memiliki bunga sempurna, sehingga mudah terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur muni atau keturunan yang selalu memiliki sifat yang sama dengan induknya dan mampu menghasilkan banyak keturunan. Hasil percobaannya diumumkan pada tahun 1865 dan sejak tahun itu ilmu tentang keturunan tumbuh dengan teori-teori yang lebih ilmiah. Tanaman ercis sendiri memiliki 7 sifat dengan perbedaan yang mencolok, yakni batang yang tinggi atau kerdil, buah polong berwarna kuning atau hijau, bunga berwarna ungu atau putih, letak bunga aksial atau sepanjang batang atau terminal pada ujung batang saja, sedangkan bijinya masak berwarna hijau atau kuning, permukaan biji bulat atau bergeribut, dan kulit biji abu-abu atau putih.